Pilkada serentak 2018 diharapkan mampu melahirkan pemimpin daerah pilihan rakyat yang bersih, anti politik uang, dan anti korupsi. Pilkada yang diikuti oleh sebanyak 171 daerah ini disinyalir rawan terhadap pelanggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak tahun 2018 ini agar menjauhi politik uang. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode M. Syarif mengatakan, KPK telah membentuk satuan tugas atau Satgas khusus untuk melakukan koordinasi dengan pihak Polri dalam mengawasi praktik politik uang di Pilkada 2018. Laode menyebut tim dari KPK itu untuk saling menukar informasi dengan aparat kepolisian tentang laporan-laporan yang masuk mengenai mahar atau politik uang. Hal itu dilakukan untuk bisa mengkategorikan tindak pidana terkait dengan kejahatan politik uang. Dan sesuai dengan kewenangannya, maka akan diambil alih oleh KPK. Namun demikian, jika di luar kewenangan dari KPK, maka akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk mengusut hal-hal tersebut. Sebab Polri dan penyelenggara pemilu juga sudah melakukan koordinasi terkait pengawasan politik uang. Sampaikan langsung kepada pihak Polri supaya diselesaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku untuk tindak pidana pemilihan umum. Terkait kasus tindak pidana korupsi di daerah, KPK telah merilis capaian dan kinerja sepanjang tahun 2017. Wakil Ketua KPK Basyariah Panjaitan dalam kesempatan tersebut juga mengatakan peran masyarakat cukup tinggi termasuk dalam penegakan hukum di daerah. Data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan mengungkapkan ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4 dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR DPRD. Selain itu terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati, wali kota, dan wakilnya. Iya, pemirsa, masih bersama kami di Pilkada Lahirkan Pemimpin Anti Korupsi. Dan ini terkait tentang perbincangan tadi kita sebelumnya bahwa menarik tentang politik uang sampai nantinya akan berpengaruh begitu kepada korupsi. Seperti apa kalau Pak Ade melihatnya? Kalau saya sih memang Kabupaten Bogor ini kan pernah mengalami ya si kepala daerah sebelumnya itu ditangkap oleh KPK dan yang menggantikan hari ini adalah wakil bupatinya. Jadi saya ini berharap bagaimana ke depan kaitan dengan aturan-aturan main yang ada di pemerintahan Kabupaten Bogor itu dilakukan pembenahan sistem secara komprehensif menyeluruh. Adanya sebuah transparansi menggunakan alih teknologi. Contoh misalkan sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Bogor hari ini masih dikutip secara manual. Jadi itu maka otomatis kebocoran terhadap sumber pendapatan asli daerah itu banyak terjadi. Baik, Pak, kami harus jeda untuk azan maghrib. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.